Kita akan berdoa dulu. Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan. Silakan. Isma Jana. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa untuk mempercayai yang tinggi. Doa dimulai. Selesai? Selesai. Baik. Selanjutnya kita absen terlebih dahulu. Sekarang anak-anak lihat, tengok kanan, tengok kiri, lihat belakang, lihat depan, barangkali ada temannya yang sudah hadir. Siapa? Salma. Kenapa Salma? Oh, sakit. Terus siapa lagi? Baik, kita doakan ya semuanya. Kita doakan yang tidak bisa hadir dikarenakan sakit. Kita doakan semoga cepat diberikan kesembuhan. Baik, selanjutnya sebelum memulai pematerian, Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu terkait tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang dimana yang pertama diharapkan anak-anak bisa mengerti terkait pengertian perairan laut dan juga mengetahui klasifikasi perairan laut dan juga memahami terkait sumber daya yang ada di lautan. Kita langsung ya ke materi. Nah, di sini ada gambar apa? Indonesia. Indonesia. Coba anak-anak lihat terkait daratan dan juga perairannya kira-kira lebih luas mana? Ada yang tahu luas perairan Indonesia? 17.000. Salah. Untuk luas perairannya sekitar 6,4 juta kilometer persegi. Begitu luas ya. Nah, ada yang menyebutkan seperti itu, tapi Ibu mengambil data dari Kementerian Perairan gitu. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada pengertian. Pengertiannya yaitu perairan laut merupakan bagian dari bumi yang terisi oleh air, yang dimana air ini memiliki sifat yaitu kadar garam yang sangat tinggi. Nah, barangkali anak-anak pernah main ke lautan? Ada yang pernah mencicipi airnya? Itu dikarenakan kadar garam yang sangat tinggi. Lalu diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan letaknya, yang kedua berdasarkan kedalamannya, dan yang ketiga berdasarkan relief atau morfologi. Nah, anak-anak, kita yang terlebih dahulu terkait berdasarkan letaknya. Berdasarkan letaknya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada laut tepi, yang dimana ini itu berada di tepi benua. Ibu gambarkan, anggap saja ini benua, lalu di sini laut tepi dan terhalang oleh gugusan pulau dan masih terhubung ke samudra. Itu dari laut tepi. Lalu yang kedua laut pertengahan, yang dimana lautnya itu terletak di antara benua. Nah, Ibu gambarkan, anggap saja ini benua, ini juga benua, dan di sini ada laut dan masih terhubung ke samudra. Dan yang terakhir ada laut pedalaman, berarti berada di dalam dan dikelilingi oleh benua. Nah, di sini lautnya dan tidak ada atau tidak terhubung ke samudra, jadi benar-benar terkurung. Beda lagi, kalau laut kan ukurannya luas ya. Coba anak-anak analisis gambar yang pertama termasuk laut apa? Laut hitam. Laut apa? Laut dalam yang kedua. Laut yang pertama. Dan yang terakhir Laut yang terkurung. atau laut dalam. Dangkal. Nah, kita lihat ya, ini laut apa? Laut apa ini? Pertengahan, terus Tepi. terus
1, 2, 3, 4, 5. Coba satu-satu. Ibu tadi pengen satu orang tunjuk yang berisik. Randy, coba. Selanjutnya Danu dan juga Isma. Bacakan Randy. Bacakan. Satu, dangkalan pantaran benua, dangkalan lantai dasar laut yang memiliki kedalaman relatif dangkal, yaitu kurang lebih 200 meter. Nah, ini disebut paparan benua dangkalan. Nomor 2 Danu. Ya, yang kedua lubuk laut yang berarti gabungan di dasar laut yang berbentuk bulat atau lonjong. Nah, kalau di sini ibu menggambarkan bulat. Nomor 3 Isma Jenner. Yang siang laut yaitu dasar laut yang memisahkan dua laut atau dua perairan yang dalam. Nah, namanya juga ambang, berarti berada di antara, yang dimana salah satu sisinya itu lebih dalam. Lalu yang keempat Mutiara yang main HP. Dalam dan juga sempit. Kedalamannya beda-beda. Ada yang lebih dari 2000 meter, 2000 meter, lebih dari 2000 meter. Selanjutnya tadi Suci terlihat main HP. Bacakan Gunung Laut. Berarti masih tenggelam ya. Tidak mencapai permukaan air. Nah, lalu selanjutnya terkait sumber daya hasil laut. Apa aja sih yang dihasilkan oleh laut? Ikan dimanfaatkan sebagai sumber pangan bergizi. Ada yang tahu mata pencaharian yang aktivitasnya itu menjadi bajak laut. Yang kedua ada pariwisata, yang mana ketika ada wilayah memiliki keindahan laut, pantai dan ekosistemnya dimanfaatkan untuk wisata bahari, yaitu bersnorkeling, diving dan juga kapal wisata. Nah, selanjutnya ada energi dan pertambangan. Nah, laut menghasilkan minyak, gas serta potensi energi terbarukan seperti energi gelombang, pasang surut, dan angin lepas pantai. Lalu satu lagi yang terakhir, transportasi, di mana laut menjadi jalur perdagangan dan mobilitas melalui pelayaran, pelabuhan, dan pengangkutan barang maupun penumpang. Ada yang masih ingat minggu-minggu kemarin Ibu Lani menjelaskan bahwa Indonesia menjadi salah satu jalur transportasi dunia. Di mana? Di Selat Bali, Selat Sunda, Samudra, laut, ada laut, jauh, satu lagi selat, Natuna, Street, Singapura. dan juga ada yang terakhir ada laut, Mbak. Masya Allah, bisa ya. Selanjutnya kita bakalan ada evaluasi atau tes. Kita
Sony Jepang mana? Sony Jepang. Cari. Nah, kalau yang Duduk. nomor 3 tadi. Duduk. Ah, kita duduk. Yang juara ke depan ya. Yang juara ke depan. Juara satu. Bukan ke depan ini. Kembali ke depan. Kita lihat juaranya. Sudah ya. Karena sudah ditemukan juaranya. Juara satu ada Erwin siapa? Saya. Randy. Lalu juara dua ada Sony Jepang. Dan juara tiga ada Jen Ismaya. Ya, Bu. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Seru? Bentar ya. Ada oh, coklat tuh strawberry. Bebas lah. Oh, bebas. Ini ya. Kasih. Iya, sama-sama. Sudah, sekarang anak-anak perhatikan lagi, simpan HP-nya. Kita maju ke kesimpulan. Ayo, siapa yang mau kesimpulan? Siapa? Lepi, emang enggak?